Nah, di video kali ini kita akan membuat atau belajar gimana sih cara membuat sebuah file header, atau kita akan memahami dulu konsepnya sebuah file header atau header file. Nah, file header atau header file itu adalah file yang berisi deklarasi sebuah fungsi dan definisi konstanta. Beberapa file header biasanya udah disediakan di dalam bahasa C itu sendiri atau udah disediain defaultnya. Contoh kayak yang sering kita gunakan headernya stdio.h, math.h, lalu banyak pokoknya yang udah ada di C, kita tinggal pakai aja, dan kita juga bisa membuatnya. Bayangin kalau kita membuat sebuah header, kayaknya seru ya kan? Nah, file-file ini biasanya mempunyai ciri bereksistensi .h. Jadi kalau dia udah .h berarti itu header. File-file header ini biasanya dipanggil menggunakan fungsi include. Berarti kita kalau pengen memanggil header, kita harus menggunakan include dulu, baru headernya apa, gitu ya. Biar kalian kebayang, kita akan membuat sebuah file header sendiri dan kita panggil nanti file headernya, kita gunain headernya kita. Lalu langsung aja kita buat sebuah folder baru di sini. Klik folder, membuat header. Nah, ya, lalu kita buka kode bloknya. Nah, file header ini terdiri dari file yang berisi deklarasi fungsi dan definisi konstanta. Berarti kita butuh dua file untuk membangun sebuah header, ya kan? Kita langsung buat aja. Kita butuh dua file. Yang pertama, file yang berisi konstantanya. Berarti kita buat header, nama headernya apa ya? Gue pengen buat header nama gitu ya. Nama.h. Kalian bisa pakai yang lain, atau kalian bisa improve sendiri, belajar C, kita masukkan ke dalam folder yang kita buat. Nah, finish. Ini adalah file yang berisi definisi konstanta kita. Lalu kita membutuhkan satu buah file lagi, yaitu yang berisi kumpulan dari fungsi-fungsi yang akan kita gunakan. Jadi nanti akan dipanggil di file headernya nama.h. Kita kasih jangan nama lagi, jadi biar beda. Library aja. Library.c. Kita simpan dulu di data belajar C. Mana membuat header? Nah, kita akan buat fungsinya di sini. Nih, gue jelasin cara kerjanya. Kita akan buat fungsinya di sini, fungsi-fungsi yang akan kita panggil nanti. Lalu kita definisiin di sini fungsinya. Kita panggil fungsi library ini di sini. Lalu kita bisa gunain headernya di program yang akan kita buat. Contohnya kayak gini. Fungsi library stdio.h. Kok library? Header stdio.h itu di dalamnya banyak fungsinya kan. Ada fungsi printf, ada fungsi scanf, dan yang lainnya. Jadi header itu adalah isinya deklarasi fungsi dan definisi konstanta. Berarti kita buat fungsi yang pengen kita panggil nanti ya. Kita bikin aja yang sederhana. Apa ya fungsi, apa ya Nah, jika kalian bingung cara membuat fungsi, kalian bisa cari di playlist ini bagian fungsi. Di situ kita akan belajar dari awal kayak mana sih struktur membuat sebuah fungsi. Nah, kalian buka lagi videonya, kalian pelajarin, lalu kalau udah bisa, kalian masuk ke sini lagi, kita buat fungsinya. Void nama, yaitu tipe datanya, lalu nama variabel, nama fungsinya, kita kasih nama aja ya. Atau Vandila aja. Vandila. Nah, ini aja. Nama fungsinya gue bikin nama gue, biar keren aja. Lalu, nama fungsi harus dikasih kayak gini, untuk parameternya, kita nggak ada parameter. Kita pengen nampilin sebuah printf aja, lalu di sini gue bakal nampilin sebuah nama gue. Vandila Dimas Prayoga. Ini ya. Lalu, kita kasih titik koma. Kita compile, lalu kita panggil
di sini library ini yang udah ada isi fungsinya, nanti fungsinya bisa banyak, gue bikin satu aja karena buat contoh. Kita panggil library.c di sini menggunakan apa? Include. Jangan menggunakan ini ya, karena ini fungsi buatan, header buatan, jadi kita pakai kayak gini. Ininya library.c, lalu kita panggil fungsinya ini di dalam ini, kita definisiin sini void Vandila. Nah, udah ada tuh. Jangan lupa titik koma. Kita udah berhasil membuat sebuah header. Kalau kalian masih nggak percaya, ini udah jadi. Kita buat sebuah problem, lalu kita panggil header yang udah kita buat. Misalnya di sini problem.c. Di data, lalu mana? Membuat header. Problem.c kita save, lalu kita buat. Di sini kita akan panggil header kita. Kita biasa panggil dulu include, karena kita mau nampilin studio.h. Lalu kita panggil header kita, include juga, harusnya udah ada di sini. Vandila. Oh, kok Vandila? Nama. Nah, udah ada tuh header kita, nama.h. Kita coba ya. Kita buat fungsi mainnya atau fungsi utamanya. Void main. Nah, di sini kita akan panggil aja function-function yang ada di dalam header nama.h. Gue punya satu function di sini. Satu function yang udah gue deklarasiin di sini, function Vandila. Nah, kita bisa panggil Vandila. Nah, ada tuh titik koma. Kita tebak munculnya apa? Undefined Vandila. Oh, kenapa ini? Kok malah gue hapus titik komanya? Include nama.h void main. Udah benar, ada yang kurang ini mesti. Apa yang salah? Benar, library.c. Ini belum kita run mungkin. Nah, coba kita run. Ini udah bisa. Nah, tuh muncul. Tadi error karena namanya ini belum kita save atau belum kita compile ya. Sekarang udah kita compile. Ini udah kita compile. Nah, lalu kita bisa compile ini. Tuh, muncul. Kita nggak nyebutin printf atau nyebutin apa, kita cuma panggil function Vandila aja. Lalu langsung muncul Vandila Dimas Prayoga. Bayangin enaknya kayak apa kalau kita bikin headernya makin kompleks, makin banyak. Jadi problem ini makin terstruktur atau makin rapi nanti bakalnya. Jadi kalian nggak bingung nanti. Kalian bisa improve sendiri, bisa mudah-mudahan kalian maksud dari penyampaian gue tentang header ini. Kalian bisa nyoba-nyoba sendiri atau bikin-bikin lagi perdalam tentang header karena ini bakal sangat berguna ke depannya. Mungkin sekian dari gue. Video selanjutnya kita akan membuat sebuah project yang akan menggabungkan apa aja yang telah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Jadi project keseluruhan, kita akan menggabungkan semua yang udah kita pelajarin. Nah, oke, sekian dari gue. Terima kasih.